kondisi jalannya sudah rusak lagi di sini ya. Tuh. Aspalnya sudah mengelupas. Untuk bagian bawahnya ini kan dicor, tapi bagian aspalnya sudah mengelupas kembali. Padahal ini baru sekitar 1 bulan kurang lebih, atau mungkin belum sampai ya. Nah ini guys, ini sedang proses pengelasan ya, pengelasan jembatan lengkung, tapi ini untuk JPO ya, jembatan penyeberangan orang. Kita penasaran ke atasnya ya, naik. Nah. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat hidup semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, serta dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini hari Minggu tanggal 8 Februari 2026. Kang Uya kembali lagi berada di Kalimalang, Kota Bekasi, tepatnya berada di Jembatan Lengkung Kalimalang Bekasi yang rencananya akan dijadikan salah satu tempat wisata air di Kota Bekasi ini guys. Dan hari ini kita akan update kondisi terkini dari progres rencana pembuatan wisata air dan juga wisata kuliner di sekitar Kalimalang Kota Bekasi ini ya. Jadi simak terus videonya sampai dengan selesai, dan jangan lupa untuk subscribe, videonya di like, di share, dan juga di komen. Oke guys, ini adalah Jalan Raya Kalimalang Kota Bekasi ya. Ini merupakan akses dari arah Jakarta menuju ke arah Kota Bekasi, dan sebaliknya di seberang jalan itu adalah akses dari Kota Bekasi menuju ke arah Jakarta. Dan di tengah-tengahnya ini melintang Kalimalang Kota Bekasi, dan di sini terdapat jembatan lengkung yang baru saja selesai dibuat dan akan dibuatkan kembali atau seterusnya jembatan lengkung berikutnya ke arah sebelah sana dan sebelah kiri juga ya. Itu kurang lebih katanya sebanyak sekitar 5 jembatan lengkung kalau nggak salah, dan juga nanti akan ada pembongkaran jembatan-jembatan lama yang di sana itu yang sudah bagian permukaan airnya menempel dengan bagian bawah jembatannya guys, jadi sudah tidak layak lagi ya, dan dibuat seperti ini yang masih jauh jaraknya antara jembatan dengan permukaan air, yang nantinya ini supaya bisa dilalui oleh perahu wisata yang akan melintas atau melewati Kalimalang ini ya. Nah, seperti ini, dan kita lihat di sini. Ini tadinya ditutup menggunakan pagar seng, sekarang sudah dibongkar di sini ya. Dan ini penampakan jembatan lengkungnya seperti ini. Sudah selesai untuk jembatannya 100%. Dan kita lihat aliran air Kalimalang ini sangat bersih airnya ya, walaupun tidak jernih, tapi ini airnya sangat bersih, dan ini juga menjadi salah satu air baku untuk PDAM di wilayah Kota Bekasi. Oke, kita lihat ke bagian atas jembatan. Kita lihat ke bagian atas jembatan, dan ini trotoarnya seperti ini ya. Ini sudah diaspal ya, menggunakan aspal. Kita lihat ke sebelah sini. Nah, ini penampakan dari atas jembatan lengkungnya guys. Nah, itu dia pusat Kota Bekasi ya, dan pusat pemerintahannya itu ada di sebelah sana. Dari jembatan sana itu belok kiri. Nah, di sana juga ada Mall Metropolitan, pusat perbelanjaan, salah satu pusat perbelanjaan di Kota Bekasi guys. Ini adalah Kalimalang yang melintang dari arah sana, dari arah Cibitung, Cikarang ya, dan melintang terus sepanjang Kota Bekasi menuju ke arah Jakarta. Seperti inilah penampakan jembatan lengkung yang baru saja selesai dibuat. Dan di sana itu bakal
dijadikan tempat wisata kuliner dan ada semacam kafe-kafe gitu ya di tepat di bawah jalan tol Becakayu. Jadi nanti akan berada di bawah tol ya, di kolong tol Becakayu untuk wisata kulinernya. Tempat-tempat nongkrong mungkin ya, tempat ngopi semacam kafe. Dan ini akses yang menuju ke arah Jakarta ya. Sebelah kanan itu dari arah kiri itu dari arah Kota Bekasi menuju ke arah Jakarta. Dan kita lihat di sini, ini sayang kondisi jalannya sudah rusak lagi di sini ya. Tuh. Aspalnya sudah mengelupas. Untuk bagian bawahnya ini kan dicor, tapi bagian aspalnya sudah mengelupas kembali. Padahal ini baru sekitar 1 bulan kurang lebih, atau mungkin belum sampai ya. 1 bulan, yang anggaplah 1 bulan di sini. Ini pengaspalan di sekitar area jembatan lengkung ini. Itu sampai sebelah sana lah. Di sana tuh ada genangan air. Entah mungkin karena air hujan yang menggenang jadi ini rusak. Nggak tahu juga apa memang kualitas aspal yang kurang baik atau bagaimana ya. Tapi yang jelas ini belum lama di aspal sudah rontok lagi nih di bagian sebelah sininya nih. Dan khawatirnya di bagian jembatan juga akan seperti ini ya aspalnya. Semoga saja di bagian jembatannya nggak kayak gini. Oke guys, kita akan lihat ke bagian kolongnya nih ya, kolong dari jembatan lengkung ini. Kita lewat pinggir sini nih. Nah, ini dia kolongnya. Wah, ini kurang lebih 3 meter dari permukaan air sampai ke bagian bawah jembatan lengkung ya. Jadi sangat cukup untuk perahu wisata melintasi di aliran Kalimalang ini. Wah, keren banget ya kalau udah jadi ya. Di sini lalu lalang perahu wisata yang bisa dinikmati oleh warga, terutama warga Bekasi. Dan ini baru pertama ya gebrakan wisata air di Kota Bekasi ini, memanfaatkan aliran Kalimalang dijadikan sebuah tempat wisata, yaitu wisata air. Seperti di luar negeri guys. Kalau di luar negeri itu udah banyak yang seperti itu ya, kanal-kanal dijadikan tempat wisata air. Dan selain itu juga ini di pinggirnya Kalimalang ini bakal dibuat tempat wisata kuliner juga. Nah, di sebelah sana itu ada booth-booth dari kontainer yang akan dijadikan tempat untuk wisata kuliner seperti UMKM, dan juga mungkin ada yang dibuat seperti ala-ala kafe begitu ya, mini kafe dan sebagainya guys. Nanti tunggu saja kalau nanti ya sudah jadi seperti apa ya. Dan kita akan melihat progres dari pembuatannya ke sebelah sana. Oke guys, ini adalah besi lengkung yang nanti akan dibuatkan untuk JPO atau jembatan penyeberangan orang. Jadi semuanya dibuat lengkung ya untuk jembatannya ini. Dan nah, ini di sebelah sana ada satu dan di sebelah sini satu ya. Jadi akan ada 2 jembatan lengkung atau JPO yang akan dipasang di Kalimalang ini. Untuk pemasangannya sendiri nanti akan dipasang di dekat dermaga di sebelah sana ya, dan mungkin menggantikan jembatan penyeberangan orang yang sudah ada, karena spesifikasinya belum memenuhi syarat untuk dilalui atau dilintasi oleh perahu wisata nantinya guys. Jadi dibuatkan jembatan lengkung yang baru. Ini jembatan lengkungnya lebih kokoh, lebih kuat dibanding dengan yang sebelumnya, karena ini terbuat dari baja yang sangat tebal ini ya, bahannya tuh kokoh banget. Dan yang sebelah sini sudah proses pengecatan dasar.
Ini tuh ada dua bagian ya, sebelah sini sama sebelah sini. Nanti ini akan digabungkan dengan ini nih, jadi merupakan satu jembatan lengkung. Oke guys, kita lanjut lagi menuju ke arah yang akan dibuat dermaga ya. Dan ini kontainer-kontainer yang akan dijadikan booth wisata kuliner, usaha UMKM mungkin ya. Dan juga sebelah sana sudah dibuat juga, bagian atasnya ada yang dikasih pagar. Mungkin semuanya akan dibuat seperti ini ya, yang sini dan yang kuning tuh. Jadi posisinya memang sudah ditata seperti ini, udah fix seperti ini ya. Bagian sini ini dua, dan di tengah-tengahnya ini akan dibuatkan tangga ke atas seperti yang sudah dibuat di kontainer yang warna merah ini. Dan di bagian pinggir jalannya juga sudah dibuatkan pagar pengaman untuk pengaman para pengunjung yang ada di wisata kuliner ini nanti. Disesuaikan warnanya dengan cat yang kontainernya. Yang kontainer kuning, pagarnya juga berwarna kuning, dan kontainer yang merah, pagarnya juga berwarna merah. Dan begitupun selanjutnya ke sebelah sana itu ada kontainer-kontainer lagi buat makanan ya, sampai dengan ke rumah sakit Primaya untuk sementara ini. Nah, ini juga masih tahap proses pengelasan untuk pembuatan jembatan lengkung di Kalimalang Bekasi ini guys. Nah ini guys, ini sedang proses pengelasan ya, pengelasan jembatan lengkung, tapi ini untuk JPO ya, jembatan penyeberangan orang. Ini sudah panjang, ini sudah dirakit ya, bentuknya akan seperti ini. Dan nanti tinggal dipasang di sebelah sana tuh. Oke guys, kita coba naik ke atas kontainer ini ya. Dan nanti itu kemungkinan selain di bawah, mungkin di sini kan ada meja-meja atau kursi-kursi untuk makanan. Nah di atas juga mungkin nanti ada juga ya, tempat nongkrong di atas tuh, tempat ngopi. Nah untuk kontainer yang lain nggak tahu apakah akan dibuat sama seperti ini atau cuma yang merah ini doang, belum tahu juga ya. Kita penasaran ke atasnya ya, naik. Nah, memang semuanya sepertinya akan dibuat seperti ini nih kayaknya. Nah seperti itu penampakannya. Dan itu kontainer yang satunya yang merah ya. Jadi baru yang warna merah aja yang udah dikasih railing atau pagar di bagian atap dari booth kontainer ini. Nah kalau di sini udah ada kursi, meja, asik banget nongkrong di sini ya, sambil ngopi, sambil ngelihat pemandangan lalu lintas di Kota Bekasi ini. Jarang-jarang ya seperti ini. Jadi memanfaatkan lahan kosong di bawah tol becak kayu ini dijadikan salah satu tempat wisata kuliner dan juga tempat nongkrong. Ini kalau dibuat semacam kafe, ini bagus banget di sini. Apalagi di suasana malam hari nih, lebih asik lagi ya kalau nongkrong di sini. Oke, kita turun lagi. Nah. Kita menuju ke arah sana, itu kita akan ke jembatan lengkung yang lama ya, yang nanti akan diganti menggunakan JPO baru. Dan disinilah dermaga pertama dibuat ya, untuk naik turunnya penumpang perahu atau kapal wisata air di sini. Nah seperti ini.
Nah, di sini akan dijadikan lokasi dermaga. Nah, ini JPO yang lama nih. JPO yang lama ya. Ini nanti akan dibongkar. Ini sudah melengkung tapi kurang tinggi. Masih kurang tinggi. Nah, terus ini kayaknya kurang safety juga ya. Kalau untuk anak kecil masih bisa nyeblos kalau lewat sini. Ini penampakan dari atas JPO. Ini akan dibuat dermaga. Dan oh iya, di sana tuh. Di sana sudah dibuat pondasinya untuk jembatan lengkung atau JPO ya. Kita akan lihat ke sebelah sana untuk JPO yang baru mungkin. Oke guys. Atau mungkin ya nanti jembatan atau JPO yang baru itu yang satu tetap masih di sini ya. Ini dibongkar digantikan dengan yang baru. Dan yang satunya di sebelah sana tuh. Karena di sini udah terlihat pondasi atau dudukan untuk penempatan JPO-nya. Ya. Dari pondasinya dibuat tangga kiri kanan dan ini akan dibuat JPO baru di sebelah sini. Ini persis di depan Grand Metropolitan Mall yang berada di seberang sana. Tuh, ini dibuat langsung akses menuju ke Grand Metropolitan. Sama seperti yang sebelah sana. Dan ini pondasinya sudah disiapkan untuk nanti dipasang jembatan lengkung yang sedang proses pengelasan di ujung sebelah sana. Oke, ini kita lanjut lagi menuju ke arah barat ya. Ini kontainer yang berwarna hijau dengan pagar warna hijau juga guys. Dan di paling ujung sebelah sini yaitu kontainer yang berwarna biru. Karena kita lihat pagarnya ini warna biru ya. Tapi, belum ada ternyata ya. Kontainernya belum ada yang berwarna biru. Ini baru pagarnya aja warna biru ya. Tapi kontainernya ini belum ada. Apakah di sini nanti akan dipasang lagi? Pasti mungkin akan dipasang ya. Karena udah disiapkan tempatnya dan ini pagarnya juga dipasang warna biru. Nah, ini ada Gian Kelana nih. Bis ngapain ini? Dari mana ini? Ya, Bang. Jadi batasnya ini untuk sementara ini wisata kuliner dibuat sampai dengan di depan rumah sakit Primaya atau Primaya Hospital guys ya. Sampai sebelah sini dan di sebelah sana itu merupakan jembatan yang nantinya juga akan dibongkar dan akan diganti dengan jembatan lengkung berikutnya. Oke guys, sampai di sini dulu video Kang Uya kali ini terkait perkembangan pembuatan dari rencana wisata air dan wisata kuliner gagasannya KDM atau Bapak Aing dan juga kolaborasi dengan Wali Kota Bekasi yaitu Pak Triadianto. Keren banget ya, KDM dan Pak Triadianto keren, membuat Kota Bekasi semakin maju, semakin indah dan semakin nyaman. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, videonya di like, di share, dan juga di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.